Terus Mbak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Al-hudurul kiram, hadirin jamaah sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin, semoga sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih sama-sama dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan ta'lim dan pengajian rutin kita. Malam hari ini insyaallah kita akan kaji bersama akhlak. Bab yang kita ingin bahas dan ingin kita kaji bersama adalah al-mizahu, bercanda. Bercanda dalam sudut pandang Islam itu seperti apa? Mana yang dibolehkan, mana yang diharamkan, mana yang dilarang, dan mana yang dianjurkan. Itulah pembahasan yang akan kita bahas ya dalam bab al-mizah atau bercanda ini. Namun sebelum kita mulai, jemaah sekalian semoga dimuliakan Allah, mari sama-sama kita buka dan kita awali ya pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Natawassalu ilallahi azza wa jalla biha ay yanfa'ana wa ay yusahhila umurana ala hadhihi niyyah as-salihah. Al-Fatihah. Baik, terima kasih hadirin jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bercanda di dalam bahasa Arab itu bahasanya ada 3 model. Yang pertama al-mizah, yang kedua al-hazal, kemudian yang ketiga al-mujun. Kalau al-mizah tentu maknanya adalah bercanda, ya sama dengan al-hazal juga bercanda. Makanya di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasul sampaikan salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 hal yang jika diucapkan serius jadi dan jika diucapkan bercanda jadi. Jadi bercanda maknanya semacam banyol, ada yang bercanda maknanya memang dalam rangka ya untuk menghibur. Tetapi bahasa Arabnya ada 2, al-mizah, al-hazal. Makanya Rasul tadi katakan ada 3 hal yang bila diucapkan bercanda jadi, bila diucapkan serius jadi, dan bila diucapkan bercanda jadi. Yang pertama adalah nikah, yang kedua tolak, yang ketiga adalah rujuk. Jadi Rasul mengatakan al-hazal, hazluhunna. Jadi 3 hal ini jika diucapkan bercanda jadi, jika diucapkan serius jadi nikah, kemudian tolak, yang ketiga adalah rujuk. Jadi nikah itu sebenarnya nggak usah serius-serius amat, bercanda juga jadi. Ya bercandanya aja jadi, apalagi pakai serius nikah itu. Kadang-kadang memang ya petugas P3N atau penghulu itu suka ngerjain anak-anak kan, pakai digoyang segala itu kan, qabil tuh nikah digoyang, kalau nggak digoyang nggak sah. Padahal nggak usah seperti itu juga nggak ada masalah. Apalagi pakai satu nafas lagi. Saya terima nikahnya Fatimah binti Muhammad dengan mahar sekian kontan, langsung satu nafas ya. Padahal nggak satu nafas juga nggak apa-apa. Yang penting fi majlisin wahid.
masih satu majelis, itu masih hitungannya adalah masih muttasil. Jadi itulah makna bercanda jemaah sekalian. Jadi hazluhunna nizah. Jadi orang menceraikan istrinya dengan banyol, dengan bercanda jadi, dengan serius juga jadi. Maka sering saya sampaikan dalam konteks bercanda jangan sampai masuk ranah-ranah yang sesungguhnya konsekuensinya sangat berat. Termasuk dalam konteks ini adalah bercanda dalam tolak. Jangan mentang-mentang bapak-bapak sudah tua, udah deh mah daripada begini mendingan kita pisah aja deh, katanya. Enak aja ngomong gitu. Kita pisah aja gimana ya? Kata istrinya, nggak apa-apa Pak, emang gua tua gini emang takut, ya kan? Ketika istri bilang, iya nggak apa-apa, disambut begitu, udah jadi secara Islam tolaknya. Jadi makanya tolak itu bukan bagian dari sesuatu yang boleh ya dibuat bercandaan, nggak boleh. Jadi kita harus menghindari yang namanya bercanda dalam tolak itu. Karena jangankan serius, bercandanya adalah jadi. Jemaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebenarnya bercanda itu seperti apa dalam pandangan Islam? Kita lihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la amzahu wa la aqulu illa haqqan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan inni la amzah, sesungguhnya saya bercanda. Tetapi yang harus diingat wala aqulu illa haqqan, apa yang saya candakan itu pasti benar. Juga bercanda ngibul. Ini persoalannya adalah orang bercanda banyak yang ngarang. Enggak ada faktanya. Ya, bukan by data, bukan, tapi bercandanya hanya sekedar asbun. Itulah yang tidak boleh. Tapi kalau kemudian bercandanya adalah ya fakta, bercandanya adalah memang jadi, ya bercandanya memang berdasarkan data yang ada, enggak ada masalah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya mengatakan inni la amzahu, sesungguhnya saya ini bercanda, wala aqulu illa haqqa, tetapi yang saya sampaikan pasti benar. Saya tidak pernah asbun, saya tidak pernah ya hanya sekedar ngomong tanpa data, tidak. Yang saya sampaikan adalah sebuah kebenaran. Makanya satu contoh candanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan ya kepada seorang nenek-nenek. Jadi la yadkhulul jannata ajuz. Kata Rasul kepada nenek-nenek, tidak akan masuk surga, seorang nenek-nenek tidak akan masuk surga. Ya kira-kira kalau neneknya digituin oleh Rasul gimana? La yadkhulul jannata ajuz, tidak akan masuk surga ya seorang ya nenek-nenek. Ya tentu bukan hanya nenek-nenek, kakek-kakek juga. Ya kemudian Rasul Shallallahu alaihi wasallam seolah-olah dikomelek nenek-nenek ini. Maksudnya bukan seperti itu. Kemudian Rasul menyampaikan satu ayat yang lain, inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara urban atsruba. Maksudnya di surga itu enggak ada nenek-nenek. Begitu orang sudah masuk surga, maka mereka langsung berubah secara total. Umurnya berubah, fisiknya berubah, dan perubahannya itu terjadi. Kira-kira kalau di surga itu seumurnya siapa? Seumur Nabi Isa alaihissalam. Berapa? Kisaran 33 sampai 36 tahun. Jadi bapak-bapak sekarang yang sudah 60-70 tahun begitu di surga, langsung disulap oleh Allah menjadi mudah lagi. Ibu-ibunya yang ada di rumah, yang sekarang kalau ibu-ibu itu kalau sudah semakin tua, ya semakin tidak percaya diri. Ibu-ibu kalau sudah umur 50 tahun semakin nggak percaya diri dia, takut. Bukan takut apa-apa, takut sama suami, takut ditinggalin. Maka begitu nanti di surga, langsung disulap oleh Allah. Inna ansha'nahunna insya'a. Sesungguhnya kami ciptakan mereka, para wanita itu insya'an sekaligus. Faja'alnahunna abkara. Lalu aku jadikan mereka menjadi gadis-gadis lagi urban asroba. Jadi penghuni surga itu orangnya mudah-mudah semua, sejajar semua, nggak bisa membedakan ini umurnya yang tua yang sama.
tingginya setinggi Nabi Adam alaihissalam, tingginya 60 hasta. 60 hasta, 1 hasta 46 cm kali 60 kurang lebih 28 meter. Tingginya 28 meter, umurnya seumur Nabi Isa alaihissalam. Jadi bapak-bapak, abah dijamin mudah lagi nanti di surga, nggak usah takut. Makanya Rasul mengatakan bercandanya benar. La yadkhulul jannata ajuz, tidak akan masuk surga seorang nenek-nenek. Maksudnya begitu masuk surga, dia langsung disulap, diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkar. Sesungguhnya kami ciptakan mereka sekaligus, enggak pakai proses lagi. Faja'alnahunna abkar. Kami jadikan mereka menjadi gadis-gadis lagi. Hadirin jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah. Inilah contoh bercandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kira-kira kita bercanda, ya paling tidak rujukan kita ya seperti itu. Bercanda boleh, tapi kalau ada faktanya. Ya, bercanda itu boleh. Ya, kalau ada faktanya, ya kan? Satu contoh, ini orang bercanda. Hari ini Indonesia ini katanya negara republik, tapi republik rasa kerajaan. Satu contoh, itu bercanda. Itu bernyanyi benar. Republik rasa kerajaan gitu kan? Ya, ini bercanda sebenarnya. Tapi bercandanya memang benar. Nah ini satu contoh, itu bercanda seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di dalam hadis yang lain, bahwa dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga ada salah seorang yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mal ahabbu? Wahai Rasul, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Faqal, ahabbul a'mali ila Allahi sururun tudkhiluhu ala muslim, rawahu Tabarani. Ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasul menjawab, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah suatu kebahagiaan, suatu kesenangan yang Anda berikan kepada seorang muslim. Hadis riwayat Tabarani. Maka tentu ini maknanya adalah orang membuat senang hati orang lain dengan cara apapun, itu merupakan satu amal perbuatan yang dicintai oleh Allah. Makanya kadang-kadang orang itu juga tipikalnya macam-macam. Ada orang yang ngaji maunya diselingi dengan candaan dikit-dikit. Ada orang yang ngaji maunya serius dari awal sampai akhir, cengengesan, ngaji pakai cengengesan. Ada yang anti cengengesan, anti bercanda ada. Ada orang yang maunya ngaji ya bercanda terus, isinya hanya 10%, 90% yang bercanda semua. Semakin banyak candanya semakin laris manis. Ada yang begitu benernya. Dan macam-macam. Ya, apalagi kalau ngajinya model tabligh akbar. Peringatan Maulid, peringatan hari besar Islam. Penceramahnya naiknya jam 10 malam. Baru naik penceramah. Baru dikasih alokasi waktu untuk berbicara jam 10 malam. Sampai jam berapa? Jam 12. Kira-kira ngomong apa ya kalau 10 sampai jam 12? Jamaahnya sudah loyo semua, jamaahnya sudah capek. Ini kalau penceramahnya tidak pandai-pandai membuat situasi, jamaah bisa mengikuti dia, ya selesai Pak, wassalam, bubar. Makanya kadang-kadang apa yang tampil di TV berbeda dengan apa yang ada dalam kenyataan. Mungkin Bapak pernah melihat, ya seorang yang suka ngisi di TV, mereka hebat kalau di TV, tapi ternyata di TV itu dialogis. Sementara kalau yang namanya ceramah monologis. Monolog dengan dialog beda, dialog ada yang mancing, tapi kalau monolog satu. Maka suatu ketika ada ustadz-ustadzah yang sudah hebat di TV diundang ngisi maulid, suruh menyampaikan tausiah dalam acara maulid, karena mereka penasaran, yang datang banyak banget. Begitu ustadz-ustadzahnya sudah menyampaikan kira-kira 1/4 jam, 20 menit, baru berlangsung 20 menit, jamaah satu-satu pada bubar. Kenapa? Ternyata dari awal sampai akhir monoton terus. Tidak diselingi dengan bercanda, tidak diselingi dengan guyon yang ada. Enggak bisa.
Jadi maka tergantung jemaah sekalian. Makanya model orang Indonesia berbeda dengan model Timur Tengah. Model Indonesia itu kalau semakin banyak candanya semakin senang. Gimana Ustaznya? Lucu banget. Ditanya tadi malam gimana? Wah lucu banget Ustaznya. Bukan nanti tadi malam dapat apa, ya inti dari ceramahnya apa, inti tausiahnya apa, tidak. Tapi yang tadi malam lucu banget orangnya. Lucunya luar biasa. Namanya lagu, semua lagu bisa dia. Namanya baca Al-Quran model apa saja bisa dia. Adzan dengan model apa saja bisa dia. Yang gitu yang paling laku. Kalau kemudian diajarin ngaji yang benar, 20 menit Pak kekuatannya. Nggak pakai lama. Jadi makanya bercanda konteksnya memang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja persoalannya Rasul hanya memberikan ya satu kaidah. Bercanda kalau sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul, wala aqulu illa haqqo. Saya tidak mengatakan kecuali yang benar. Selama apa yang disampaikan dengan bentuk diselingi dengan bercanda itu adalah benar, maka hal itu tidak ada masalah. Tapi persoalannya adalah kalau yang diselingi dengan bercandaan itu ya sesuatu yang tidak benar, maka hal itu ya tentu ya dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lagi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu salah seorang sahabat yang cukup lama berkhidmah, ngabdi sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak kurang dari 10 tahun. Dan Anas bin Malik ngabdi sama Rasul, mendedikasikan dirinya melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari sejak kecil jamaah sekalian. Mungkin kisaran kelas 3, kelas 4 SD. Sudah diikhlaskan oleh ibunya karena tentu Anas yatim. Diikhlaskan oleh ibunya Ummu Sulaim untuk mengurus, untuk membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menyiapkan segala keperluan yang diinginkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Anas bin Malik ketika dititipkan ibunya kepada Rasul, ibunya hanya berharap satu, doa ya Rasulullah, doamu saja yang saya inginkan wahai Rasul. Saya tidak minta Rasul ya membayar Anas sekian, tidak. Saya tidak minta Rasul memberikan kompensasi kepada Anas sekian, tidak. Tetapi yang saya minta hanya satu, doa ya Rasulullah, doamu ya wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Anas. Karena saking lamanya Rasul bergaul bersama dengan Anas bin Malik, maka Rasul juga bercanda kepada Anas bin Malik. Makanya kata ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sungguh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bergaul dengan kita. Hatta yaqula li akhin li sahir, sampai Rasul itu bercanda kepada saudara atau kepada adik saya. Apa kata Anas? Ya Aba Umair, ma fa'alan Nuhair. Namanya Umair. Namanya adiknya Anas namanya Umair. Ya, dipanggil Abu Umair. Ya Aba Umair, hei Abu Umair, madza fa'alan Nuhair. Ada Umair, ada Nuhair. Jadi namanya dicandain Rasul, ya Aba Umair, madza fa'alan Nudair, madza fa'alan Nuhair. Nuhair itu maknanya adalah burung, seperti burung-burung ya gereja yang ada itu. Jadi apa urusannya Rasul bercanda seperti, hei Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nuhair? Namanya sama, Umair, Nuhair. Ini bercanda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian semoga dimuliakan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh lagi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata juga kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya dzal udunain. Ya dzal udunain. Hai orang yang punya 2 daun telinga. Padahal semua orang pasti punya 2 daun telinga. Tetapi kenapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Anas dengan panggilan ya dzal udunain, hai orang yang punya 2 daun telinga. Ini adalah bukan ngeledek, tapi ini adalah bercandanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rawahu Abu Dawud, hadis diriwayatkan Abu Dawud. Jamaah sekalian semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka
pendapat ulama salaf, ya, pendapat ulama salaf tentang bercanda itu, maka mereka mengatakan, Al-Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, mazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasarul mazahu sunnatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam terbiasa bercanda sehingga seolah-olah bercanda itu merupakan bagian dari sebuah karakter yang tidak bisa ditinggalkan. Ya, kemudian ya di dalam ya hadis yang lain, ya. Jadi di dalam hadis yang lain, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya bercanda dengan para sahabatnya, sebagaimana tadi Rasul bercanda dengan seorang nenek-nenek bahwa di surga tidak akan ada nenek-nenek, yang ada di surga adalah ya orang yang muda-muda. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, bercanda itu ada dua kelompok. Ada kelompok bercanda yang memang dibolehkan, dianjurkan, ada bercanda yang memang tidak boleh. Bercanda yang dianjurkan yang mana? Bercanda yang dibolehkan yang mana? Bercanda yang dianjurkan adalah bercanda kepada seseorang dalam rangka untuk sekedar menghibur, dalam rangka sekedar untuk mencairkan suasana. Itu bercanda yang boleh. Tadi seperti yang disampaikan oleh ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada nenek-nenek tadi. Bercandanya adalah menghibur. Bukan bercanda dalam rangka untuk berbicara yang kotor. Jadi berbicara yang terpuji itu yang dibolehkan. Tapi bagaimana dengan bercanda para sahabat? Demikian pula para sahabat. Ketika mereka bercanda, maka bercandanya mereka juga mengikuti bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda. Bukan asal bunyi, bukan asal ngomong. Maka untuk yang kedua adalah bercanda yang dicela. Seperti apa? Bercanda yang dicela itu adalah bercanda yang kelewatan batas. Udah begitu seolah-olah bercanda itu menjadi sebuah kebiasaan yang tidak ditinggalkan. Bercanda yang kelewatan batas ini, bercanda yang terus dilanggengkan, yang terus ya dilakukan secara terus-menerus, itu akan bisa memunculkan banyak tertawa dan hati yang keras. Kalau orang banyak bercanda, banyak tertawa, hatinya semakin keras. Kalau hatinya semakin keras, dia lupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang satu contoh. Ketika ada seorang penceramah bilang, Bapak Ibu sekalian, luar biasa hari ini, semua barang harganya naik. Dari yang namanya beras, telur, semuanya naik. Yang turun hanya kolor bapaknya doang. Coba bayangkan, ada bercanda begitu Pak. Ibu-ibu kan malah senang gituin kan. Semuanya barang naik, yang turun hanya satu, kolor bapaknya doang. Coba itu kan bercanda yang seperti nggak boleh. Bercanda yang seperti ini adalah bercanda yang kotor. Dan itu yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maka kalau bercanda, kemudian sambil memperagakan bentuk tubuh seseorang, gerak-gerik seseorang, anggota-anggota tubuh seseorang, enggak boleh itu. Itu bercanda yang dicela oleh Islam. Jangan asal yang penting tertawa, tidak. Tetapi kira-kira bahasa kita ini pas atau tidak. Mohon maaf, perkataan yang saya contohkan tadi untuk di kalangan masyarakat perumahan itu akan menjadi sesuatu yang jijik, sesuatu yang malu. Tapi masyarakat kampung paling senang. Masyarakat kampung paling senang itu. Karena kita kadang-kadang pas lagi ya satu contoh mau ngisi bersama dengan acara-acara yang seperti itu. Kalau ada penceramahnya 2-3, penceramah yang satu ngomongnya begitu udah. Dan itu paling senang, semuanya tertawa semua. Yang begini ini secara Islam tidak diperbolehkan. Karena bercandanya ya di luar ya norma-norma keislaman yang diajarkan oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam an Bahas bin Hakim radhiyallahu anhu an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wailun lilladzi yuhaddisu fayakdzibu liyudhaka bihil qaum wailun lahu thumma wailun lahu. Celaka, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi orang yang berbicara kemudian dia bohong, tujuannya hanya sekedar untuk menarik perhatian dari agar pendengar pemirsa itu bisa tertawa dengan apa yang dia lakukan. Wailun lahu thumma wailun lahu, celaka bagi dia, celaka bagi dia. Kita bisa bayangkan disumpahin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disumpahin oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bercanda boleh, tapi nanti ada batas-batasnya. Di dalam hadisnya yang lain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fakhish walal badi. Bukanlah seorang yang beriman kalau dia itu suka mencela orang, kalau dia itu mulutnya suka menyumpahin orang, kalau dia itu ternyata bicaranya jorok, dan kalau itu dia ternyata ya mulutnya adalah kotor. Itu kata Nabi. Bukan seorang yang beriman. Jadi laisal mu'minu bitta'an wal la'an wal fakhish wal badi. Bukan seorang mukmin jika dia adalah orang yang suka mengata-ngatain jelek orang lain, dia suka menfitnah orang lain, dia suka mengutuk orang lain, suka menyumpahin orang lain. Dia adalah orang yang suka berbicara jorok walal badi, dan ya dia adalah orang yang mulutnya kotor. Dia itu bagian dari orang-orang yang beriman. Inilah satu panduan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berangkat dari hadis yang saya sampaikan tadi, para ulama memberikan batasan. Kira-kira bercanda itu sejauh mana yang dibolehkan? Batasan yang pertama, bercanda tidak boleh mengandung unsur kebohongan. Kalau hanya semata-mata untuk menarik agar orang-orang itu tertawa dengan apa yang dia katakan, enggak boleh. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi ya mengatakan sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Hurairah, qalu ya Rasulullah innaka tuda'ibuna wahai Rasul. Tampaknya Anda suka bercanda dengan kita. Betul, saya memang suka bercanda dengan kalian. Ya, tetapi yang harus dicatat adalah inni la aqulu illa haqqa. Sesungguhnya saya tidak pernah mengatakan kecuali yang saya katakan adalah benar. Jadi bercanda tidak boleh bohong. Kalau orang bercanda bohong itu jelas dilarang. Yang kedua, Allah yashtamila ala tarwih wal ikhafa. Bercanda tidak boleh disertai dengan unsur-unsur yang menakuti, menakut-nakutin orang. Satu contoh, apaan itu? Enggak, ini Pak, dapat ini katanya. Wah, yang gitu-gitu nggak boleh kalau nggak ada izinnya katanya. Terus gimana? Ya daripada lo ribet nanti dikejar-kejar polisi, udah titipin saya aja katanya. Bercanda, tetapi dalam rangka menakut-nakutin. Satu contoh, ada seseorang yang menemukan emas atau apa, ya satu contoh harta karun, dia orang awam, kitanya orang yang lebih tahu sedikit, dia bercanda, tapi bercanda dalam rangka membohongi, dalam rangka menakut-nakuti. Nggak sembarangan itu yang bisa begitu katanya. Nggak sembarangan, nanti dikejar-kejar aparat loh katanya. Terus gimana? Ya kalau Anda mau nitip sebagian ke saya sih ya nanti saya coba carikan solusinya, nggak ada masalah. Bercanda, tapi bercandanya dalam rangka menakut-nakutin, hal itu tidak dibolehkan. Hal itu tidak dibolehkan. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yakhudhanna ahadukum mata akhihi laiban wala jaddan. Tidaklah salah seorang di antara kalian mengambil harta saudaranya dengan cara bercanda dan dengan cara main-main.
dengan cara bercanda dan dengan cara main-main, tidak boleh. Syarat yang ketiga, bercanda yang dibolehkan adalah alla yukthira minal mizah wala yudawamu alaihi. Jangan waktu ini dihabiskan hanya untuk bercanda terus. Jangan bercanda itu dijadikan sebuah kebiasaan dan karakter. Tetapi bercanda boleh mana kala dibutuhkan. Tetapi kalau memang tidak dibutuhkan, jangan semuanya disertai dengan bercanda. Karena kadang-kadang orang juga bosan dengan model yang seperti itu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kepada kita, la tukthiru ad-dhahik fa inna kasratad dhahik tumitul qalb, rawahu Ibnu Majah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian memperbanyak tertawa, karena sesungguhnya banyaknya tertawa itu akan mematikan hati kita. Jangan kalian banyak cengengesan, jangan kalian banyak tertawa, karena sesungguhnya banyaknya tertawa itu akan mematikan hati kita. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. Kemudian syarat yang keempat jamaah sekalian, al-bu'du anil kalamil fahish. Bercanda tidak boleh menggunakan narasi-narasi yang jorok, narasi-narasi yang kotor, tidak boleh. Seperti mana yang saya contohkan tadi, tidak boleh dalam bercanda itu. Karena itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bercanda boleh, tapi dengan bahasa yang logis, dengan bahasa yang bisa diterima oleh semua pihak, dengan bahasa yang santun, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul. Tapi kalau bercanda dengan bahasa yang kotor, dengan lisan yang kotor, kemudian asal bunyi dia tanpa ada pertimbangan sama sekali, maka bercanda yang seperti itu jelas tidak dibolehkan oleh Islam. Karena sesungguhnya bercanda tujuannya apa? Dalam rangka untuk menghibur orang, dalam rangka untuk sekedar mencairkan suasana. Tapi kalau bercanda itu kemudian menjadi sebuah karakter terus menerus, maka ini akan bisa mematikan hati kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda dalam rangka apa? Untuk menghibur, dalam rangka untuk mencairkan suasana, biar tidak terlalu tegang, biar tidak sepaneng, maka diselingi dengan bercanda-bercanda dikit, itu agak wajar. Tetapi dengan bahasa yang sama, dengan bahasa yang santun bercandanya, bukan dengan bahasa yang jorok, bukan dengan bahasa yang kotor, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh sebagian orang yang ada di sekitar kita. Hadirin jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah. Kemudian bagian yang terakhir, bercanda itu juga ada etikanya, Pak. Bercanda juga ada etikanya. Yang pertama, alla yatadammanal mizah dzikrullahi wala ayatihi wala sunnata rasulihi wala sya'airal Islam. Bercanda tidak boleh memasuki ranah-ranah yang terkait dengan zikir kepada Allah, yang terkait dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terkait dengan sunnah Rasul, yang terkait dengan syiar-syiar agama. Satu contoh, ketika ada orang membaca la ilaha illallah, itu di sebagian kelompok, memang sebagian kelompok tasawuf wabil khusus, itu memang mereka ada punya pemahamannya memang berbeda-beda. Jadi satu kelompok ada yang memahami baca la ilaha illallah biasa saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetapi dalam kelompok tasawuf tertentu ada yang memahami ketika membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu contoh, ini satu contoh. Satu contoh. Kemudian ketika ada, mohon maaf, ada seorang ustadz yang berceramah atau siapapun yang berceramah memasuki ranah yang seperti ini, sambil diperagakan dengan tujuan menghina, dengan tujuan memojokkan, hal itu enggak boleh. Contoh lagi sekarang, kalau model tahlilan, itu modelnya Jakarta dan sekitarnya, begitu sampai afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, diulang lagi, la ilaha illallah, sampai 3 kali kan gitu. Ada yang nggak setuju dengan itu. Coba bayangkan,
Masa baca la ilaha illallah seperti orang naik motor saja. Giliran ya atau naik mobil saja. Giliran yang pertama pakai gigi pertama la ilaha illallah. Nanti maju dikit pakai gigi kedua la ilaha illallah. Nanti terus pakai gigi ketiga. Berikutnya langsung gigi kelima la ilaha illallah la ilaha. Berarti yang seperti ini jelas hal itu tidak dibolehkan dalam Islam. Enggak boleh. Ini kan persoalan keyakinan. Ini adalah persoalan ibadah. Yang setuju dengan itu silakan, yang enggak setuju diam, enggak usah ngomong. Jadi bercanda harus ada ranahnya. Di mana kita bercanda? Jangan kemudian orang zikir la ilaha illallah dibilang gigi satunya pelan, gigi dua begini, gigi tiga begini. Begitu sudah selanjutnya langsung gigi lima la ilaha illallah la ilaha illallah, langsung pakai gigi 6 katanya. Ini enggak boleh bercanda yang seperti ini. Ini adalah sudah masuk ranah keyakinan. Ini sudah masuk ranah keyakinan. Enggak boleh yang seperti ini. Bercanda boleh, tapi ya harus pakai kira-kira. Jadi makanya adabnya bercanda itu juga harus ya dipelajari. Jamaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayyakunal mizahu sidqan la kadhiba fihi. Adab yang kedua, bercanda itunya mesti harus benar. La kadhiba fihi. Enggak bohong. Jangan justru ya menebarkan hoaks. Bercanda malah menebarkan hoaks. Satu contoh, ada ustadz berceramah. Hari ini rame-rame orang teriak-teriak bantu Palestina, bantu Palestina. Padahal bertinggal Palestina itu yang dominasi adalah Hamas. Hamas tahu nggak? Hamas itu bikinan Israel katanya. Satu contoh, ada ustadz yang sok tahu sambil bercanda. Tahu nggak katanya? Kalau memang itu Hamas itu betul-betul musuhnya Israel, masa Israel nggak bisa mematikan Hamas? Matikan, selesai. Satu contoh, ini bercanda. Ini sudah bercanda menebar hoax lagi. Menyebar fitnah lagi kan gitu. Nggak boleh bercanda yang seperti ini. Artinya kalau memang tidak tahu kondisi jangan bercanda yang seperti itu. Memang itu bercanda, tapi persoalannya kalau memang nggak ada faktanya, jangan bercanda dengan seperti itu. Itu adalah menebarkan fitnah di tengah-tengah orang. Selanjutnya jamaah sekalian semoga dimuliakan Allah, etika bercanda tidak boleh di dalam substansi apa yang dicandakan itu menyakiti orang tadi. Saya contohkan tadi, orang bercanda la ilaha illallah pakai gigi 2, 3, begitu tancap banget pakai gigi 5. Ini kan terus terang saja meyakini orang-orang yang biasa tahlilan. Coba digituin. Ini meyakini seperti itu, menyakiti hatinya. Enggak boleh bercanda seperti itu. Kalau Anda tidak setuju, silakan, tapi biarkan seperti itu. Memang pakemnya begitu. Jadi beda dengan yang lain, pakemnya memang seperti itu. Kemudian etika bercanda berikutnya adalah alla yakunal mizahu ma'aman wa akbaru minka. Au ma'aman la yahtamilul mizah, au la yataqabbaluhu wa la ma'al mar'a min khairi maharimika. Bercanda itu harus pakai kira-kira. Mohon maaf, jangan bercanda dengan orang yang lebih tua daripada kita. Kalau bercanda, ya tapi kalau ustadz kan bercanda yang umum Pak, ya kan, ya meskipun mohon maaf bapak-bapak yang lebih tua dari saya bercanda itu umum. Tapi kalau bercanda pribadi, jangan sekali-kali bercanda dengan orang yang lebih tua daripada kita. Kenapa demikian? Karena bisa jadi mindsetnya sudah berbeda. Orang semakin tua semakin sensitif. Kita kalau mau bercanda ya harus pakai kira-kira, harus bisa mengimbangi. Jangan orang tua dicandain seperti anak muda. Enggak boleh bercanda yang seperti itu, harus pakai kira. Atau bercanda dengan mohon maaf orang yang memang orangnya modelnya tidak suka bercanda, enggak boleh. Dia tidak mau bercanda. Setiap kali ketemu diledekin terus, setiap kali ketemu bercanda terus, nggak mau dia. Atau bercanda dengan wanita yang bukan mahramnya. Bercandanya dengan bahasa yang, Bu, mana bapaknya katanya?
Bapaknya lagi kerja di luar, aduh kedinginan dong. Nah, masa saya bercanda begitu? Ya kan nggak bener ini. Ibu-ibu digituin katanya. Ya ini bercanda, tapi nggak bener itu. Sudah tahu ibunya, bapaknya kerja di luar. Tiba-tiba nanyain terus katanya. Bapaknya belum pulang bu, belum. Aduh, musim-musim dingin begini sendirian gimana? Nggak kedinginan itu katanya. Nggak boleh bercanda yang seperti ini. Ya ini kan kadang-kadang yang seperti ini dianggap biasa kan kadang-kadang. Nah ini saking biasa yang kadang-kadang orang yang bukan mahramnya itu ya mulai bercanda-bercanda seperti ini. Dan ini awal mula fitnah ya berawal dari sini. Iya kedinginan katanya. Habis Rusi nggak mau ngasih anget-anget. Disambut itu kan. Ini awal mula bercanda, disamber. Nah, repot juga urusannya kan. Makanya nggak boleh bercanda yang seperti itu. Ya, termasuk bercanda juga lagi naik motor, ada ibu-ibu tetangga sendirian. Nawarin doang tapi bercanda. Mau ikut nggak katanya. Mana? Depan sana katanya. Mestinya nggak usah bercanda begitu. Saya itu cuma basa-basi. Nggak boleh bercanda dalam hal yang seperti ini. Mestinya kalau memang dia sendirian, ya naik motornya agak cepetan dikit. Biar nggak ketahuan, ya pakai helm lah, ya kan? Jangan sengaja. Ini bercanda begini nggak boleh. Ini semuanya ada adab, ada tata keramanya. Bercanda sama perempuan lagi katanya. Apalagi perempuan yang baru tinggal semati suaminya, repot bercanda mulu katanya. Ini nggak boleh. Inilah satu etika yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita lihat fakta di tingkat para sahabat. Kira-kira para sahabat itu pada bercanda atau tidak? Ternyata para sahabat juga bercanda. Ya, satu contoh. Karena ashabun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yatabadahuna bil bitih fa idza kanatil haqaiqu kanu humur rijal. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Bakar bin Abdullah dulu, ngerti enggak? Para sahabat Nabi itu juga bercanda, enggak tanggung-tanggung loh bercandanya. Lempar-lemparan semangka. Semangka dilempar-lemparin, Pak, dilempar-lemparin. Biasa kan? Lempar-lemparan semangka. Jadi bukan bola yang dilempar semangka. Ya tabadahuna bil bitih. Mereka saling melempar semangka. Namanya juga bercanda. Jadi ini satu contoh yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka menghibur, dalam rangka ya mendapatkan situasi yang rileks, bercanda dengan saling melempar semangka. Tetapi sekali lagi yang namanya bercanda tetap ya koridornya adalah koridor yang memang dibolehkan, disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang harus diingat, kita tidak boleh bercanda dengan sesuatu yang membahayakan. Satu contoh. Siapa yang mencobain ini, kabel ini? Enggak panas kok. Ya. Saya pegang enggak panas kan. Nyobain, bercanda, kabel dicolokin kan. Enggak taunya nyetrum. Kan bahaya. Siapa yang berani pisau ini katanya? Enggak katanya. Ini aja enggak apa-apa kan. Bercanda begini. Enggak taunya benar. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjanji dalam hadisnya, jika ada seseorang yang sedang memegang benda tajam, sedang memegang benda keras, jangan sampai digunakan untuk bercanda mengancam saudaranya atau yang lain. Karena apa? Karena khawatir di balik itu ada setan yang kemudian setan itu menjerumuskan dia. Ini jelas faktanya begitu. Ini setan menjerumuskan dia. Maka bercanda dengan hal yang seperti itu jelas dilarang dalam agama. Bercanda boleh, tapi kalau bercanda dengan kabel listrik mau dicolokin, ya bercanda dengan ya pisau, bercanda dengan benda berat yang seperti ini jelas dilarang dalam agama. Kenapa demikian? Karena hal ini akan bisa membahayakan keselamatan
keselamatan seorang, dan hal itulah yang tidak ya dibolehkan. Makanya salah satu syarat bercanda yang lain adalah alla yatarattaba alaihi dararun alal akhirin. Jangan sampai bercanda itu kemudian mengakibatkan ya satu efek negatif yang terjadi pada orang lain. Hal itu jelas tidak diperbolehkan. Jadi inilah kalau kita lihat jamaah sekalian, sampai urusan bercanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mencontohkan juga. Jadi kalau kita lihat sisi kehidupan Rasul, kadang Rasul bercanda, kadang Rasul serius. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika khutbah, ya ihmarra wajhuhu, mukanya beliau ya menjadi merah, ya seolah-olah dia sedang ya mengomando perang. Tetapi satu sisi kita lihat ternyata Rasul juga bercanda. Itulah yang namanya kehidupan. Jangan terlalu serius terus, jangan terlalu bercanda terus. Tetapi hiasilah hidup ini serius lebih banyak. Tetapi kadang-kadang kita mesti harus selingi dengan bercanda. Karena bercanda itu akan membuat cair suasana, dan karena bercanda itu akan membuat hiburan seseorang. Tetapi sebaliknya, jika bercanda itu tidak dibatasi sehingga waktu hanya habis untuk bercanda, bercanda seperti inilah yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bercanda yang seperti ini mengakibatkan banyak tertawa, dan banyak tertawa akan mengakibatkan kerasnya hati. Kalau hati itu sudah keras, sangat sulit untuk bisa menerima hidayah, sangat sulit untuk bisa menerima masukan dari yang lain. Jadi sangat sulit untuk menerima masukan yang lain. Jadi ini yang harus kita ingatkan. Jadi bercanda boleh, karena memang hidup itu seperti yang contohkan oleh Rasul. Rasul kadang-kadang beliau serius ketika menyampaikan khutbah, beliau seolah-olah mengendalikan atau sedang mengomando perang. Tetapi ternyata kita lihat si kehidupan Rasul yang lain, ternyata Rasul juga bercanda. Jadi begitulah memang model kehidupan yang telah diceritakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang bercanda, kadang beliau serius. Ini semua dalam rangka ingin memberikan keseimbangan hidup ini. Kalau terlalu serius, orang jadi stres. Tetapi kalau orang cengengesan terus, ya ujung-ujungnya hatinya keras. Kalau hati keras juga sulit mendapatkan hidayah. Yang baik yang mana? Kita padukan antara dua hal. Hanya saja kalau di prosentase, kira-kira prosentasinya bercanda dengan serius itu lebih banyak mana? Tentu lebih banyak serius. Tetapi serius terus tidak boleh, harus diselingi dengan bercanda. Dan itu sebagai ya sebuah pengamalan dari firman Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita minta sama Allah kebaikan di dunia, dan kita minta sama Allah kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia bisa kita dapatkan bukan dengan cara serius, tetapi kadang-kadang mesti diselingi dengan bercanda. Tetapi harus diingat, bercanda seperti apa? Bercanda seperti yang dicontohkan oleh Rasul, di mana ada syarat-syarat, ada ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati oleh para ulama, mana yang boleh kita gunakan untuk bercanda dan mana yang dilarang atau yang diharamkan ya oleh Allah dan Rasulnya. Kita tidak boleh bercanda. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Sama-sama kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.